Selamat sore Ibu-Ibu sekalian, kita berjumpa lagi di dalam PA Wanita. Saya ingatkan kembali bahwa setelah PA ini, selama kita membahas buku Allah yang Maha Pemurah ini, kita akan terus melakukan diskusi kelompok, breakout room. Jadi saya harapkan Ibu-Ibu semua boleh join di dalam breakout room setelah PA ini berlangsung. Ya, kadang-kadang Ibu-Ibu kalau di dalam Zoom mungkin sedikit lebih berat ya. Jadi banyak di antara Ibu-Ibu yang ikut streaming dulu ya lewat YouTube. Lalu setelah itu ikut di dalam breakout room. Ya, bagi Ibu-Ibu yang belum tahu passcode-nya, silakan mengontak nomor ini ya. Saya harapkan kita semua boleh memiliki komunitas untuk kita boleh bertumbuh. Sehingga firman itu bukan hanya menjadi satu pengetahuan, tapi kita juga boleh melakukannya bersama-sama di dalam komunitas ya. Oke, Ibu-Ibu sekalian, hari ini kita masuk ke dalam bab yang ketujuh ya dari buku Allah yang Maha Pemurah ya. Buku ini bab yang ketujuh. Nah, di dalam bab ketujuh ini saya akan membagi menjadi 2 kali pertemuan ya, karena ini ada satu konsep baru, ada satu bagian yang baru yang mungkin kita perlu bahas lebih dalam ya untuk kita boleh menikmati seluruh bab 7 ini. Ya, jadi ini adalah pertemuan pertama. Dan minggu depan adalah pertemuan yang kedua, sekaligus kita akan menutup seluruh rangkaian dari 7 bab dari buku ini. Ya, Ibu sekalian, mari kita akan mengawalinya dengan membuka bagian firman Tuhan yang dapat kita renungkan hari ini. Kita akan membuka sekali lagi dari Lukas 15, kita akan meng-highlight beberapa ayat yang akan kita baca semua pada hari ini. Mari Ibu semua kita membuka Lukas yang pasal ke-15, Lukas 15. Ibu-ibu, hari ini saya tidak ada slide, maka itu saya minta ibu-ibu juga boleh berbagian untuk mencatat sendiri, memberikan catatan sendiri, memperhatikan sendiri supaya ini boleh menjadi ingatan bagi ibu-ibu sekalian ya. Oke. Lukas 15 kita akan memulai dari membaca ayat yang ke-6. Ya, ayat ke-6. Lukas 15 ayat ke-6. Saya dulu. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Ini adalah perumpamaan yang pertama mengenai domba. Sekarang kita lihat ayat yang ke-9. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata apa? Bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Ini perumpamaan yang kedua tentang dirham. Ya. Yang ketiga di dalam ayat 22 sampai 25. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini yang telah mati menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian, tari-tarian. Sekarang kita membuka ayat yang ke-32. Ayat 32, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Satu ayat lagi, ayat yang ke-10. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Ibu sekalian, mari kita membuka di dalam doa, kiranya firman ini boleh berbicara kepada kita. Mari kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan surga, kami sekali lagi menyerahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan Tuhan, di mana kami mau menaruh hati kami, diri kami di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Bukalah hati kami untuk sekali lagi kami boleh mengerti akan firman-Mu, kami boleh merasakan dan mengecap akan firman-Mu, sehingga ini bukan hanya menjadi pengetahuan, tapi boleh menjadi pengalaman yang boleh memperkuat iman, cinta kasih kami, pengenalan kami kepada Tuhan. Dan seumur hidup kami boleh menjadi seseorang yang hidup di dalam Tuhan sampai pada sudah di hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ibu-ibu sekalian, ayat-ayat yang baru saja kita baca itu memiliki nuansa-nuansa yang mirip satu dengan yang lain, nuansa yang sama ya sebetulnya ya. Apa itu? Ada nuansa sukacita, ada nuansa perayaan, ada nuansa pesta, ada nuansa makan-makan satu dengan yang lainnya ya, ada nuansa perkumpulan ya. Karena apa? Yang hilang ditemukan. Ya, maka kita melihat semua hal ketika yang hilang ditemukan, terjadilah satu sukacita, terjadilah satu pesta. Maka di dalam Lukas 15, di dalam perumpamaan si bungsu dan si sulung, kita juga melihat ada satu perayaan dan pesta yang sedang berlangsung ketika si sulung itu pulang. Nah, ibu-ibu sekalian, ini menjadi satu ciri khas ya dari seluruh 3 perumpamaan ini. Tadi saya tutup di dalam ayat yang 32 dan ayat 10 bahwa ada satu sukacita di sorga. Ya, ada satu sukacita yang besar ketika orang berdosa itu kembali pulang. Ketika yang mati itu sekarang hidup kembali. Nah, ibu-ibu sekalian, pesta ini diperuntukkan bagi siapa? Bagi kepulangan anak bungsu. Bagi si bungsu yang telah mati berdosa dan begitu parah mencari hidupnya di luar, ketika dia kembali, pesta diberikan, keselamatan itu diberikan. Juga bagi pertobatan si sulung, para anak-anak sulung yang bertobat, mereka pun boleh masuk kembali, mereka boleh turut merayakan kebahagiaan daripada keselamatan ini semua. Ya, jadi ibu sekalian, keselamatan itu merupakan satu sukacita. Keselamatan digambarkan di dalam sebuah pesta, sebuah tari-tarian, ya, sebuah tiupan seruling, dan seluruh tetangga-tetangga itu boleh diundang, ya, boleh ada pakaian yang indah, boleh ada makanan yang enak. Nah, ibu-ibu sekalian, ini suatu gambaran yang penting sekali di dalam kehidupan iman kita sebagai orang Kristen. Nah, ibu-ibu sekalian, kita ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Kita ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu apa? Setelah kita percaya, setelah kita ditebus dari dosa kita, lalu apa? Kita sudah berkali-kali mengatakan bahwa kita bukan hanya tunggu dijemput Tuhan mati saja, tetapi di dalam rentang waktu saat kita ditebus sampai Yesus Kristus datang, apa yang kita lakukan? Dan nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, apa yang akan terjadi? Nah, ibu-ibu sekalian, saya ingin menggambarkan sedikit saja ya rangkuman daripada worldview di dalam teologi reform, gitu kan ya. Kita dimulai dari penciptaan atau kita sebut dengan creation. Di dalam penciptaan kita melihat bahwa Tuhan Allah sebagai Sang Pencipta menciptakan seluruh alam semesta ini dengan baik. Dia sendiri yang mengatakan alangkah baiknya, sungguh amat baik. Tapi kita melihat ada kejatuhan. Dan pada saat kejatuhan, dunia yang tadinya diciptakan baik, sekarang menjadi rusak dan jatuh ke dalam dosa. Maka Allah mengirimkan anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk memulihkan bumi ini, memulihkan creation yang sebelumnya diciptakan baik. Sehingga dia datang ke dalam dunia ini, mati di kayu salib, untuk memulihkan, untuk menebus. Menebus apa? Umatnya yang berdosa. Jiwa-jiwa yang berdosa. Domba-dombanya dipanggil pulang kembali. Dan yang kedua, memulihkan kosmik ini. Memulihkan alam semesta ini. Ibu sekalian, pada waktu Tuhan menciptakan belum ada bencana alam. Tapi hari ini kita sedang menghadapi pergumulan mengenai bencana alam di NTT. Nah, ibu sekalian, ketika Kristus datang, dia bukan hanya menyelamatkan jiwa kita saja, tetapi dia itu sedang perlahan-lahan nanti ya akan ada keselamatan, ada pemberesan juga di dalam alam semesta. Ketika nanti di consummation, di dalam kedatangan Kristus yang kedua kali, tidak akan ada lagi bencana alam, tidak akan ada lagi penyakit, tidak akan ada lagi air mata. Dan di sanalah ketika Yesus Kristus datang kedua kalinya, pesta yang sesungguhnya, perjamuan yang sesungguhnya itu, ya, perjumpaan kita dengan seluruh orang percaya akan kita nikmati. Nah, sekarang pertanyaannya, kita berada di mana? Jikalau ibu-ibu belum percaya kepada Tuhan Yesus, berarti ibu-ibu ada di antara kejatuhan sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Tapi bagi ibu-ibu yang sudah berada di dalam Kristus, sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, maka ibu-ibu sekarang berada dari
keselamatan, titik redemption, sudah diselamatkan menjadi ciptaan yang baru, ya, bahkan lebih sempurna lagi dari creation yang pernah diciptakan, karena kita boleh mengenal Kristus sampai kepada titik consummation, sampai pada titik kedatangan Kristus yang kedua kali. Di antara rentang ini, apa yang kita lakukan? Ya, pengharapan iman kita adalah Yesus datang kedua kali. Semua yang saya sudah harapkan, semua yang saya sudah lakukan di sini, saya harap sampai Kristus datang kedua kali membereskan semuanya. Tapi kita sekarang di bumi. Nah, kita akan membahas kedua ini ya. Apa yang diharapkan di surga dan apa yang harus kita lakukan di dalam bumi. Nah, ibu-ibu sekalian, kita akan membuka satu bagian firman Tuhan ya di dalam Yesaya 25. Nah, ibu-ibu coba baca bagian ini ya. Yuk, kita buka Yesaya 25. Yesaya 25, saya akan bacakan ayat 6, ayat 8 dan 9. Kenapa saya loncat? Ya, nanti ibu-ibu baca total sendiri di rumah ya. Waktu kita nggak terlalu banyak. Saya akan highlight saja. Yesaya 25. Ya, ayat yang ke-6, 8 dan 9. Saya bacakan ya. Saya bacakan dari judulnya. Keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa. Apa yang disediakan? Suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dalam perjamuan ada makanan-makanan yang bergemuk dan juga ada anggur yang melambangkan satu sukacita ya. Ayat 8. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Ibu-ibu sekalian, dari 3 ayat yang kita baca, kita melihat bahwa keselamatan ya itu disandingkan dengan perjamuan. Ya, bahwa keselamatan itu diberikan bentuk puncaknya itu di dalam perjamuan. Perjamuan ini merupakan suatu pesta, merupakan suatu kumpulan, suatu waktu di mana orang-orang yang diselamatkan ini boleh bersuka cita. Nah, ibu-ibu sekalian, perjamuan yang seperti apa sih? Nah, sekarang kita lihat lagi di dalam Matius 8 ayat 11. Nah, ini bagian-bagian yang mungkin jarang ibu-ibu dengar. Makanya kenapa bagian bab 7 ini saya akan bagi 2 supaya saya ingin membahas bagian ini lebih jelas ya. Supaya ibu-ibu boleh bisa menikmati ya kehidupan bersama dengan Tuhan di tengah-tengah bumi ini ya, sambil kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Matius 8. Oke, kita akan baca ya di dalam Matius 8 ayat yang ke-11. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Matius 8 ayat yang ke-11. Aku berkata kepadamu, banyak orang datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, Yakub di mana? Di dalam kerajaan sorga. Ya, jadi dari segala bangsa akan datang, duduk makan bersama-sama Abraham, Ishak, Yakub dan di dalam kerajaan sorga. Jadi dalam akhir zaman nanti, pada waktu Yesus Kristus datang kedua kali, kita semua akan makan dalam perjamuan. Kita akan duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu pengharapan kita nanti waktu Kristus datang kedua kali. Nah, bagaimana kita bisa makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Jikalau kita sudah diselamatkan, kita boleh masuk ke dalam perjamuan tersebut. Nah, ibu-ibu sekalian, saya ingin membahas mengenai perjamuan ini. Apa sih perjamuan, pentingnya itu apa, ibu-ibu sekalian? Nah, perjamuan itu sangat-sangat penting karena waktu kita di dalam saat tersebut ya, perjamuan itu merupakan satu lambang persekutuan yang sangat erat, lambang daripada penerimaan. Makan bersama berarti ada suatu keakraban. Itulah sebabnya kalau kita baca di dalam Lukas 15 ayat yang kedua, dikatakan maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Mereka nggak sudi ya orang-orang berdosa itu makan bersama dengan Tuhan Yesus. Sebab makan itu khusus bagi umat pilihan. Abraham, Ishak dan Yakub. Orang berdosa
yang tidak menjaga kekudusan kok bisa makan, bisa diterima makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dengan akrabnya, ada persekutuan dengan erat. Dan mereka sendiri dari Yesaya 25 yang tadi kita baca, bagi orang-orang Yahudi, mereka itu tahu bahwa perjamuan makan itu adalah simbol akhir zaman. Itu akan terjadi nanti. Bahwa ketika Israel dipulihkan, Tuhan sendiri yang akan memberikan mereka makan. Memberikan makan apa? Roti dari surga. Dan hal ini dituliskan di dalam kitab-kitab mereka yang lain, ya, di dalam orang-orang Yahudi, di dalam Makabe 2 dituliskan bahwa nanti Allah sendiri akan memberikan mereka makan roti surga. Mereka percaya itu. Mereka menantikan ketika Israel dipulihkan, mereka boleh diberi makan makanan surga. Jadi sifat dari perjamuan ini adalah bersifat eskatologis, bersifat nanti di dunia yang akan di hari yang akan datang. Ya, maka dari di dalam Yesaya 25 kita melihat nanti ketika keselamatan itu tiba, seluruh aib itu akan dihapuskan. Keselamatan itu tiba di mana kita boleh melakukan perjamuan bersama-sama. Nah, Ibu sekalian, maka pada waktu Yesus Kristus datang dan dia mengatakan, "Akulah roti hidup." Wah, iya, perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu seringkali menuai kebingungan, menuai hal-hal yang sulit sekali untuk diterima oleh orang-orang Farisi, oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Karena yang mereka tahu kalau kerajaan Allah sudah datang dan dipulihkan, mereka akan diberi makan, mereka akan berjamu bersama-sama. Loh, kok ini manusia Yesus ini malah dia mengatakan, "Akulah roti hidup." Ibu sekalian, pada waktu Yesus mengatakan akulah roti hidup, itu tandanya apa? Kerajaan Allah itu sudah datang di tengah-tengah mereka. Nah, Ibu sekalian, perjamuan ini adalah satu perjamuan dan satu hal yang sangat penting. Maka buat mereka ya yang menjaga perjamuan ini sebagai umat Tuhan, bagi mereka ada suatu larangan kalau mereka itu makan bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain. Kita mengingat ya, Daniel ya pada waktu itu menjaga dirinya ya di tempat pembuangan. Dia nggak mau makan perjamuan dari raja, tidak mau makan daging-daging yang dari raja. Dia tidak mau ya, karena dia tahu tidak boleh ada percampuran ya, percampuran perjamuan makan dengan bangsa-bangsa lain. Ya, tadi dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, Ibu sekalian, di dalam makan ini, di dalam perjamuan ini juga ada satu relasi ya di antara orang-orang yang hadir di dalam perjamuan itu. Nah, jadi siapa sih yang ada di dalam perjamuan Tuhan ini? Yang pertama, yang ada adalah kehadiran daripada Tuhan sendiri. Yang kedua adalah kehadiran daripada umat Tuhan yang telah ditebus. Dan yang ketiga, di dalam perjamuan ini juga adanya saling mengasihi di antara umat Tuhan. Baik kasih Allah kepada umatnya, demikian kasih umatnya kepada Allah, ataupun kasih umatnya kepada sesama. Dan ini harus ada di dalam perjamuan. Ibu sekalian pernah punya pengalaman nggak? Pergi ke suatu pesta, tetapi di dalam pesta ini, meskipun itu kelihatannya perjamuan yang luar biasa, tapi tidak ada relasi satu dengan yang lain. Kita mungkin datang ke sana, kita tidak ngobrol dengan tamu-tamu yang lain. Kita juga nggak menikmati pengen lama-lama di situ. Kita mungkin cepat-cepat salam sama pengantinnya lalu kita pulang. Atau kita juga hanya mewakili, cepat-cepat salam pulang. Atau kita langsung pergi ke stand makanan, kita makan-makan sebentar, lalu kita juga segera pulang. Itu bukan perjamuan yang dimaksud di sini. Perjamuan di sini adalah adanya satu relasi enjoyment yang mereka boleh nikmati karena kehadiran satu dengan yang lainnya. Mereka boleh berbagi berkat, mereka boleh berbagi cerita, dan karena perjamuan ini itu menjadi puncak dari pekerjaan Tuhan, puncak dari salvation, seluruh Injil keselamatan yang sudah diberitakan dari ribuan tahun lalu, itu digenapi semuanya di dalam puncak itu, yaitu perjamuan. Dan umat Tuhan sendiri itu begitu menikmati akan kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Bapak sekalian, kita pun sekarang sedang menikmati perjamuan Tuhan. Lewat apa? Lewat perjamuan kudus. Maka ibu-ibu, ketika kita mengalami mengamalkan perjamuan kudus, ini bukan hanya bicara saat itu saja kita mengingat akan penderitaan Tuhan Yesus. Kita bukan hanya mengingat keselamatan yang Tuhan berikan pada saya. Tetapi waktu kita makan tubuh dan darah Tuhan Yesus melalui roti dan anggur ini, kita sedang mempersiapkan diri untuk pesta besar yang sesungguhnya pada saatnya nanti ketika digenapi kita boleh berjamu bersama-sama.
Ibu sekalian, dalam gereja mula-mula, kalau kita melihat gereja Korintus itu pernah mengalami satu masalah, dan orang-orang di Korintus ini ditegur oleh Paulus. Karena mereka itu ketika berkumpul, mereka bukan cuma makan roti dan anggur seperti kita kecil ya. Mereka tuh benar-benar saling membawa makanan, mereka punya makanan yang sangat banyak, menjamu satu dengan yang lain, benar-benar satu makan, satu pesta gitu ya. Sama seperti ibu-ibu lihat brosur kita hari ini, ya, perjamuan dengan Bapak ya, perjamuan Bapak. Ada orang-orang, ada makanan-makanan yang enak, ada banyak macam-macam, ada minuman. Ibu sekalian, dan Paulus menegur jemaat mula-mula ini karena mereka datang, lalu mereka makan sampai kenyang. Sehingga mereka juga ada yang minum sampai mereka mabuk. Sehingga ketika jemaat Tuhan datang, ada di antara mereka yang kelaparan, ada di antara mereka yang tidak bisa untuk menikmati perjamuan. Nah, Ibu sekalian, maka Paulus mengatakan, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Yesus pada malam waktu itu diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka Ibu sekalian, perjamuan kita yang di gereja itu sebetulnya gambaran kecil sekali ya. Nah, pada waktu perjamuan, saya bukan mengecilkan perjamuan kudus ya, tetapi maksudnya gambaran dari kecil daripada pesta yang sesungguhnya. Maka Tuhan mengatakan, ingatlah, peringatkanlah, lakukanlah ini ya sampai aku datang kembali. Ya Ibu sekalian, ini terus kita lakukan di dalam tubuh Kristus. Nah, maka Ibu sekalian, pada waktu kita makan bersama-sama, ya di dalam makan yang lebih besar, ya dalam perjamuan, persekutuan orang-orang Kristen, seharusnya inilah persekutuan daripada orang-orang yang saling menikmati kehadiran satu dengan yang lain, karena kita adalah umat tebusan Tuhan. Nah, Ibu sekalian, penting sekali di dalam perjamuan ini, karena inilah yang senantiasa akan kita bangun di dalam tubuh Kristus. Nah, di dalam buku ini Tim Keller memberikan 4 macam keselamatan ya. Dia menuliskan keselamatan, maksudnya 4 macam perjamuan, ya 4 macam cicipan yang bisa kita cicip di dalam kehidupan yang sukacita kita di dalam perjamuan. Dia menuliskan 1, keselamatan yang bersifat pengalaman. Ada 4 hal ya. 1, keselamatan yang bersifat pengalaman. Yang kedua, keselamatan yang bersifat materi ya. Dan kemudian ketiga, itu keselamatan yang bersifat individual. Yang keempat, keselamatan bersifat komunal. Ya, saya yakin ibu-ibu bingung waktu saya sebutin judulnya juga, ibu-ibu udah bingung ini apaan, ini sejenis apa begitu kan ya. Nah, maka itu saya bagi 2 ya, hari ini dan minggu depan. Oke, saya akan jelaskan pelan-pelan. Oke, yang pertama dulu. Sekarang kita masuk di dalam halaman 78 kalau ibu-ibu mau sambil jalan lihat bukunya ya. Pertama, keselamatan bersifat experiential ya, bersifat experience ya, bersifat pengalaman. Artinya apa keselamatan bersifat pengalaman ini? Oke. Ibu-ibu sekalian, pada waktu kita makan dan minum di dalam perjamuan ya, di dalam sebuah pesta perjamuan, biasanya kita kalau udah baptisan, biasanya kita makan-makan bersama dengan jemaat-jemaat yang dibaptis ya, itu termasuk juga perjamuan ya. Waktu kita perjamuan kudus, minum anggur, kemudian dan juga makan roti, kita menggunakan beberapa indera dari tubuh kita. Dengan apa? Mata. Mata kita melihat ada roti dan anggur. Ya, dengan mata kita melihat ada orang-orang, ada tubuh Kristus, ada teman-teman, saudara-saudara seiman kita yang berada bersama-sama dengan kita di gereja. Lalu kita juga dengan hidung kita mencium ada bau anggur itu. Ya, ada bau anggur itu. Ya, kemudian kita juga dengan pendengaran kita mendengar ya, pengakuan iman, kita mendengar firman Tuhan, kita mendengar hamba Tuhan berbicara, kita mendengar doa, kita mendengar lewat telinga kita. Dan dengan lidah kita mengecap ketika kita makan, kita mengecap ya anggur itu, kita mengecap roti tidak beragi itu. Nah, Ibu sekalian, pada waktu kita perjamuan kudus, kita itu bukan sekedar hal rohani saja, tapi Tuhan itu melibatkan indera kita. Indera yang Dia berikan di dalam tubuh jasmani ini. Buat Tuhan, tubuh jasmani ini adalah satu hal yang penting yang dipakai untuk kita tuh bisa mengalami ya secara experience, secara pengalaman sendiri hal-hal yang bersifat spiritual. Hal-hal spiritual itu kita selalu anggap sebagai sesuatu yang mengawang-awang di langit, gitu kan ya. Itu mah surga. Ibu pernah dengar gini nggak? Anak-anak suka bertanya, Tuhan itu seperti apa sih? Aku nggak pernah lihat Tuhan. Gimana aku bisa percaya Tuhan? Tuhan itu kan di surga. Tuhan itu roh tidak berbentuk. Bagaimana saya bisa tahu Tuhan ada? Lalu kita sebagai orang tua terus ajarin mereka berdoa terus. Lalu anaknya terus juga bertanya,
Aku nggak lihat Tuhan, aku nggak lihat Tuhan, aku nggak lihat Tuhan. Nah, bagaimana supaya Tuhan itu boleh terlihat? Kematiannya, kasihnya, yaitu salah satunya lewat hal yang experiential, yaitu lewat perjamuan kudus. Waktu lidah kita sendiri jadi tidak lupa akan rasa itu. Mata sendiri kita tidak lupa akan apa yang kita lihat. Ya, hidung kita dan pendengaran kita. Nah, ibu-ibu sekalian, bukan satu kebetulan ketika Tuhan Yesus itu memulai tanda yang paling pertama di dalam mujizatnya adalah di dalam perjamuan wedding di Kana. Pernikahan di Kana. Ya, ibu sekalian, di dalam Yohanes yang kedua, Yohanes mengatakan sebagai tanda yang pertama. Ibu sekalian, tanda Mesias datang, yaitu kedatangan Tuhan Yesus itu membawa apa? Sukacita di dalam perjamuan itu. The center of the wedding yang kita anggap itu pemimpin pesta yang mengatur semua anggur, ternyata si pemimpin pesta sendiri bagaimana? Kehabisan anggur, ya, kehabisan anggur. Dan ketika kehabisan anggur, apa yang terjadi? Tuhan Yesus ya memberikan mujizatnya, mengubah air itu menjadi anggur. Anggur yang dikatakan melambangkan satu sukacita di dalam pesta. Inilah tanda kerajaan Allah di dalam perjamuan itu datang. Sebab sang pemimpin pesta itulah yang mati bagi kita, yang bahkan menggantikan si pemimpin pesta itu. Dia yang mengambil kesalahan dari pemimpin wedding itu yang habis. Dia sendiri akan menjadi penyedia. Dia sendiri menjadi sumber daripada sukacita itu. Bukan kita yang menyelamatkan diri kita, tapi Yesuslah yang menyelamatkan kita. Dialah sang pemimpin pesta itu. Dialah yang memberikan keselamatan bagi seluruh perjamuan ini. Sehingga semua orang yang datang di dalam ini boleh menerima satu sukacita pesta. Boleh menerima keselamatan daripada Tuhan. Ibu sekalian, waktu kita mendengar peristiwa ini, kita tahu kenapa. Karena hal itu pernah terjadi di dalam sejarah. Waktu kita mendengar Yesus Kristus mati di kayu salib, kita tahu karena mungkin sejak kecil kita orang Kristen. Kita pernah dengar lewat Alkitab, bahkan sekarang pun saya baru mengatakan. Dan Yesus itu pernah hidup di dalam sejarah. Dalam saat teduh kita baca, firman Tuhan hari Minggu kita juga mendengar. Ibu sekalian, betul memang Yesus Kristus pernah hadir di dalam dunia ini. Betul dia pernah melakukan mujizat ini disaksikan oleh orang lain. Betul Yesus Kristus ini juga dia yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kita tahu dan kita percaya. Tetapi pertanyaannya, pada waktu kita tahu dan percaya, apakah kita pernah mengecap keselamatan itu sendiri dalam hidup kita? Kita tahu Allah itu penuh keadilan dan kasih. Pernahkah kita mengecap keadilan dan kasihnya dalam hidup kita? Tim Keller memberikan satu ilustrasi dari Jonathan Edwards yang mengatakan, seperti seorang yang mengatakan, madu itu manis. Tetapi akan berbeda dengan orang yang mengatakan madu itu manis. Dan dia sudah pernah mengecapnya. Ibu-ibu sekalian, banyak hal yang kita tahu tentang Tuhan Yesus. Banyak hal yang kita tahu. Apalagi kita dari kecil Kristen. Itulah sebabnya kebahayaan terbesar daripada orang-orang yang lama mengenal Yesus Kristus, bahkan dari kecil tahu tentang kekristenan, menjadi orang yang paling sulit untuk bertobat dan mengharapkan dan mengecap akan siapa Tuhan di dalam keselamatan. Kenapa? Karena dia sudah berada di dalam satu lingkungan yang religius, dia berada di satu lingkungan yang membuat dia seolah-olah Kristen. Tapi betulkah dia seorang Kristen? Betulkah ketika di dalam penderitaan dia tetap masih mau berpegang teguh? Hari ini di dalam doa syafaat kita mendoakan orang-orang yang meninggalkan iman mereka. Mereka pernah berada di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Tapi sekarang kenapa mereka meninggalkan? Apa yang terjadi? Ibu-ibu sekalian, ada banyak kebenaran-kebenaran objektif yang dapat kita tahu dari firman Tuhan. Banyak kebenaran-kebenaran yang kita bisa lihat, kita bisa dengar, kita bisa tahu, orang sharing, bercerita, begitu banyak berlimpah. Tapi itu kebenaran yang ada di sana, bukan kebenaran yang kita alami sendiri. Ibu sekalian, kita ini sebagai orang-orang yang suka PA, belajar teologi, kita sebagai orang-orang reform ya. Kita orang-orang yang seringkali dibangun oleh pengetahuan, dan pengetahuan. Dan seringkali perasaan kita, pengalaman kita bersama Tuhan itu menjadi tumpul sekali. Karena kita, ya itu memang kelemahan ya, orang-orang yang selalu penuh dengan logika, penuh dengan pengetahuan.
itu seringkali sulit untuk berperasaan, sulit untuk bisa mengalami Tuhan. Atau mereka menganggap, itu pengalaman-pengalaman mistis lah, itu pengalaman-pengalaman terlalu lebay lah, gitu kayak gitu ya. Atau di dalam sebaliknya, orang yang sangat mengalami Tuhan, mungkin memiliki pengetahuan tentang Tuhan itu sedikit sekali. Tapi kalau kita mau bicara hari ini, PA yang saya bawakan saya rasa cukup padat dan cukup berat gitu ya untuk kita bisa mencerna mengenai perjamuan ini gitu. Kita perlu konsentrasi. Dan kemudian setelah kita mendengar tentang perjamuan ini, lalu apa yang menggugah hati kita? Selalu ada gap antara apa yang kita tahu, apa yang kita percaya, kebenaran objektif itu dengan experience di dalam kehidupan kita sehari-hari. Timothy Keller di dalam quotes-nya yang lain, dalam kutipan yang lain, dia pernah mengatakan, seorang Kristen yang tidak memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, dia bukanlah seorang Kristen. Istilah, tidak ada seorang Kristen yang tidak punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Karena apa? Agama Kristen, kekristenan itu tidak boleh hanya bersifat objektif, tapi dia juga harus bersifat experiential. Di mana kita sebagai anak Tuhan, sebagai pribadi individu yang memiliki seluruh indera, kita boleh mengecap, mengenal, bersekutu di dalam penderitaan yang mengenal persekutuan di dalamnya. Maka Ibu sekalian, kita bukan hanya tahu, tapi kita juga mengecap. Lihatlah, ya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bukan hanya lihat, tapi kita boleh mengecap dengan indera kita, dengan perasaan kita, dengan hati kita, dengan mata kita, dengan lidah kita, dengan iman kita. Ibu sekalian, di dalam Yohanes 17 ayat 3, saya akan bacakan untuk Ibu sekalian ya. Satu bagian ayat yang terkenal sekali ya. Yohanes 17 ayat 3. Saya bacakan untuk ibu-ibu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yang telah Engkau utus. Nah, ibu-ibu sekalian, kata mengenal di sini itu disebut memakai akar kata ginosko. Artinya apa? Mengetahui berdasarkan pengalaman. Mengetahui berdasarkan pengalaman. Jadi ibu-ibu sekalian, kita mengetahui bukan berdasarkan teori saja. Mengetahui juga mengalami. Inilah disebut dengan relasi. Ada hubungan antara aku dengan engkau. Ibu sekalian, maka perjamuan ya yang mengumpulkan orang-orang yang diselamatkan ini harus bersifat experiential. Nah, ibu-ibu sekalian, bagaimana sih prakteknya itu seperti apa? Nah, saya ingin memberikan satu video kesaksian ya. Video kesaksian ini dibawakan oleh salah satu hamba Tuhan kita, Ibu Vikaris Mercy. Jadi dalam GRI Malang itu Pendeta Eko itu dalam beberapa waktu selama masa pandemi pada waktu itu dia mewawancara banyak hamba Tuhan ya mengenai kehidupan mereka. Nah, salah satunya yang diwawancara adalah Pendeta Tommy Matakupan dan Ibu Vikaris Mercy ya. Di sini saya ingin mencuplik 10 menit dari kesaksiannya. Ya, ada 1 jam. Nanti kalau ibu-ibu mau dengar, silakan masuk ke YouTube daripada GRI Malang, silakan cari sendiri ya. Tetapi 10 menit ini, paling tidak saya ingin melukiskan apa artinya kita melihat dan mengecap, mengalami Tuhan. Keselamatan itu berdampak seperti apa sih di dalam kehidupan seorang percaya? Ya, ibu sekalian, kita akan mendengarkan kesaksian ini bersama-sama. Saya persilakan. Bapak kan pernah mengalami pergumulan dan Bapak dan Ibu ini kan cancer survivor, saya bilang begitu. Terus Pak Tommy bilang, ya kalau Bu Mercy kan ya belum ya, masih ada perjalanan ke depan yang kita masih nggak tahu ya. Tadi kan Pak Tommy katakan, waktu lihat ke belakang, kita lihat pimpinan Tuhan dengan segala macam dedeknya dan lain sebagainya, kita lihat pimpinan Tuhan nyata. Tapi bagaimana kita melihat jalan berdebu atau berbatu di depan yang kita belum tahu. Sekarang Bu Mercy ini kan, maksudnya langkah medisnya sudah dilakukan semua ya Bu ya, untuk paket kemoterapinya, lalu sinar dan lain sebagainya, saya nggak tahu lah itu ya. Tapi kan masih agak relatif baru ya Bu ya. Sehingga langkah ke depannya, apalagi juga sekarang mungkin deal dengan anak yang pergumulannya sudah berbeda ya Bu ya. 7 tahun dengan berapa, 19 tahun ya mungkin sekarang ya, 19 atau 18 tahun ya, atau 20 tahun, kan berbeda ya, gadis 20 tahun dengan anak-anak 7 tahun kan enggak sama. Itu waktu sendiri di hadapan Tuhan,
lalu menjelaskan dengan anak dan lain sebagainya, itu gimana Bu Mercy? Tentang anak saya maksudnya ya, pergumulan menyampaikan ke anak ya. Atau ibu sendiri? Atau ibu memang dalam hal ini sudah tidak terlalu bergumul ya? Oh oke. Atau sempat berasa, aduh apa lagi Tuhan? Sudah habis yang sono, setelah itu pindahan ke Jakarta kan juga tidak mudah ya, pindah sekolah dan sebagainya, pindah teman-teman yang dikenal, jemaat yang sudah begitu lama, pindahan. Itu sendiri kan juga tidak mudah ya. Saya tidak tahu lah ya, mudah atau tidak. Saya sendiri termasuk orang yang agak gampang tuh kayak begitu-begitu. Oke, saya sekarang, tapi intinya di dalam situ adalah Bu Mercy ingin menerangkan kepada kita, apa artinya dia mengerti akan blessing daripada Tuhan itu, ketika dia mengucapkannya, waktu dia sebelum cancer, 3 tahun yang lalu, dan ketika dia mengalami cancer, dan dia tetap mengatakan, this is the blessing, unwanted blessing. Ya, unwanted blessing, ya sesuatu yang tidak diinginkan, tapi ini menjadi satu blessing dalam hidup dia. Nah ini ketika dia mengalami sendiri Tuhan itu, mengalami firman yang dia pernah beritakan 3 tahun lalu, sekarang dia menghidupi. Nah ibu-ibu sekalian, ini adalah satu pengalaman yang sangat penting ya. Saya harap sih ibu-ibu punya kesempatan untuk boleh nonton video ini selama 10 menit ini. Ya, oke. Nah ibu-ibu sekalian, sekarang kita akan masuk kepada yang kedua. Keselamatan itu tadi pertama bersifat experience. Kita mengalami, sehingga kita bisa menceritakan ya kepada orang lain. Ya. Dan kemudian yang kedua, keselamatan itu bersifat material. Apa itu keselamatan bersifat material? Bingung ya, kata-katanya itu bukan kata-kata dapur ya, bukan kata-kata sehari-hari gitu, material kayak bingung gitu ya, seperti kata-kata yang asing. Nah, ibu-ibu sekalian sebenarnya tidak sesusah itu. Material di sini sebetulnya ingin menyatakan kepada kita bahwa keselamatan kita itu merupakan satu pengalaman yang perjamuan makan itu bersifat jasmaniah. Artinya apa? Nah, ibu-ibu kalau kita melihat Tuhan Yesus itu dikecam karena dia makan dengan orang-orang berdosa. Dia juga pergi ke pesta, ke wedding di Kana. Ya, kita melihat Tuhan Yesus itu pergi loh ke pesta gitu. Kemudian dia juga mengadakan perjamuan makan dengan siapa? Murid-muridnya. Ya, pada waktu 1 hari sebelum dia ditangkap, perjamuan malam Paskah. Dan kemudian kita juga melihat waktu Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus apa yang dia lakukan? Dia bukannya mengadakan mujizat-mujizat yang hebat dan segala sesuatu. Ketika dia bangkit, dia itu makan lagi. Kita bisa melihat Tuhan Yesus itu makan, perjamuan. Dan kalau kita sudah melihat dari perjanjian yang lama yang tadi, kita langsung punya bayangan, oh iya ya, makan-makan ini tuh bukan cuma sekedar makan-makan buat perut ya. Makan-makan ini itu mengandung apa? Satu arti perjamuan yang akan datang. Tapi di samping itu juga, dalam kehidupan Tuhan Yesus menjadi manusia, dia itu melakukannya di dalam tubuh jasmani dia. Ketika dia bangkit bahkan, dia masih makan. Nah ibu-ibu sekalian, di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ya, Wahyu pasal 19, saya akan bacakan sekilas ya. Tadinya saya pengen bahas bagian ini, tapi mungkin kapan-kapan aja ya ibu sekalian ya. Wahyu pasal 19, saya highlight aja di bagian sini. Terus kan Wahyu di dalam pasal 19, saya akan bacakan ya, ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Wahyu 19, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Ibu sekalian, keselamatan kita digambarkan nanti sebagai perkawinan dengan anak domba. Anak domba itu datang menjemput mempelai dan membawanya ke rumahnya, ke pestanya. Nah, ibu sekalian, gambaran ini sekarang masuk ke dalam dunia kita. Saya ingin masuk tadi kepada waktu ketika Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, ibu sekalian, tadi kitab awal PA ini kita membuka dengan penciptaan, kejatuhan, keselamatan, dan
kedatangan Tuhan yang kedua kali ya, penyempurnaan consummation. Nah, Ibu sekalian, dalam dunia jasmani ini pertama kali Tuhan itu menciptakan dunia ini baik adanya. Artinya apa? Tuhan itu begitu peduli kepada dunia fisik. Dia itu tidak menciptakan dunia fisik ini, alam semesta kita, seluruh binatang, seluruh warna, seluruh tatanan ini dengan sembarangan. Dia menciptakan dengan begitu baik karena dia peduli terhadap dunia fisik ini. Dan pada saat kedatangan yang kedua kali, dia akan menjadikan bumi ini menjadi langit dan bumi yang baru. Nah, kita biasanya di dalam agama-agama itu, kita selalu memikirkan apa? Yang di sana, yang di alam yang di atas sana, yang di surga. Pada saat nanti kiamat, apa yang kita perlukan? Bumi ini akan hilang gitu. Bumi kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di surga. Di bumi ini nggak penting lagi. Maka selama kita hidup, apa yang dipentingkan? Oh, yang dipentingkan jiwa rohani, ke gereja, baca Alkitab, kira-kira berdoa gitu ya, hal-hal rohani. Bahkan ketika pada waktu Tuhan Yesus baru saja naik ke dalam kerajaan surga, orang-orang di dalam abad pertama itu, mereka bahkan yang tadinya bekerja, mereka tuh berhenti dari pekerjaan mereka karena mereka mau nunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Maka Luther mengatakan, kita ini ketika diselamatkan oleh Tuhan, kita menantikan kedatangan Tuhan itu seperti apa? Bahkan ketika kita diberitahu Tuhan akan datang, apa yang kita lakukan? Saya akan tetap pergi ke ladang dan bekerja. Kenapa? Ibu sekalian, karena kita percaya bahwa bukan dunia surga lalu kita menghancurkan seluruh bumi ini, tetapi dia akan datang justru akan memperbaharui langit dan bumi yang baru ini. Sehingga ketika Paulus mengatakan, semua jerih payahmu bekerjalah dengan giat, sebab seluruh jerih payahmu tidak akan sia-sia. Kenapa? Karena Kristus bangkit. Dan kebangkitan Kristus itu akan memulihkan seluruh kosmik kita. Ibu sekalian, ini adalah satu hal yang penting sekali ya. Fisik, tubuh itu bagi Tuhan itu adalah satu hal yang penting. Allah mencipta fisik ya. Tuhan itu menebus tubuh kita sehingga pada waktu kita dibangkitkan lagi bukan rohnya doang. Kita dibangkitkan dengan tubuh lagi gitu ya. Dan Tuhan Yesus setelah dia mati bangkit, dia tetap memakai tubuh itu yang tangannya terlubang, yang lambungnya ditusuk. Nah, ibu-ibu sekalian, ini adalah satu gambaran bagi kita ya, bahwa sekarang maka itu kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini adalah kehidupan yang penting. Kita adalah bagian dari kerajaan Allah. Ibu, jangan, kita itu harus membicarakan keselamatan sama pentingnya dengan kita membicarakan keadilan sosial, dengan membicarakan pembangunan negara, dengan membicarakan penataan rumah kita. Karena semua ini merupakan tatanan yang ditebus oleh Tuhan di dalam kerajaan Allah yang akan datang, yang akan membuat segala sesuatunya sempurna. Apa yang sempurna? Bukan hanya kita saja yang tidak ada air mata. Bukan hanya di antara kita saja yang tidak ada kematian. Bukan hanya di antara kita saja yang disempurnakan. Tapi seluruh alam semesta juga. Hari ini kita terjadi gempa bumi, terjadi tanah longsor, terjadi semua bencana alam. Nanti tidak akan ada lagi. Maka kita dengan alam semesta, kita itu bisa menikmati di dalam kesempurnaannya. Sekalian, maka pada waktu kita hari ini merawat bumi kita, ya, itu adalah tanda kita mengerti, tanda kita berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Banyak di antara kita mungkin masih pikir, saya ngapain peduli sama bumi ini? Bumi ini kan nanti akan lewat. Itulah yang membuat orang-orang apa? Paling kecil ya, kita itu tidak go green. Karena apa? Kita nggak peduli lagi sama bumi ini. Nggak apa-apa lah mau hancur, tapi juga kiamat. Kenapa ada orang-orang yang memperjuangkan go green? Ya harap-harap orang yang memperjuangkan go green karena kita tahu kita ini sedang berbagian di dalam kesempurnaan itu. Kita belum sempurna, tapi kita berbagian. Karena Tuhan itu akan menyempurnakan. Saat ini itu menjadi saat kita latihan, menjadi saat kita berbagian dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, Ibu sekalian, saya ingin membacakan satu buku ya bagi kita. Ini adalah buku yang ditulis oleh hamba Tuhan kita, yaitu Pendeta Yadi S5, tentang apa itu kekristenan. Bukunya nggak tebal, Ibu-ibu, tipis ya, tipis dan gede-gede juga tulisannya. Ini bagus banget Ibu-ibu ya, bagaimana dia menulis. Saya ingin memberikan contoh daripada yang saya ngomong tadi. Mungkin Ibu bingung apa sih contohnya gitu ya. Saya akan membacakan apa dampak daripada kekristenan kepada bumi ini, kepada dunia ini. Ya, Ibu sekalian, saya akan bacakan ya.
kekristenan begitu berpengaruh kepada bagaimana kita mengatur masyarakat dan cara kita hidup hari ini. Kontribusi kekristenan dalam sejarah begitu besar di dalam hukum, ekonomi, politik, seni, kalender, hari-hari libur, moralitas, dan prioritas-prioritas kebudayaan kita. Sehingga kita nggak bisa membayangkan bagaimana diri kita adanya hari ini jikalau saja orang-orang Yahudi, sekelompok orang Yahudi pada abad pertama itu tidak mengenal guru agung yang disalibkan, mati, dan dikuburkan ini. Misalnya bagaimana? Di mana kekristenan hadir, kelihatannya ia menolong orang untuk melihat sesamanya bukan lagi sebagai musuh untuk dilenyapkan atau hamba yang diperalat, melainkan sebagai sesama manusia yang dapat menjadi jahat atau lemah, sehingga ia memiliki iba, pengampunan, dan rasa keadilan juga. Inilah juga yang mungkin menjelaskan mengapa 2000 tahun kehadiran kekristenan di planet ini, orang mulai menyadari apa? Kesalahan dari perbudakan, dari perlakuan sewenang-wenang kepada wanita, kepada orang-orang lanjut usia, miskin, dan cacat. Pentingnya supremasi hukum dan pertobatan. Makin tingginya kepercayaan bahwa seseorang dapat saja berubah menjadi baik setelah ia berhenti berbuat jahat, mengakui menyesali kesalahannya, dan diberikan pelatihan pengawasan dan kesempatan untuk menjalani hidup yang baru. Bahkan dia mengatakan lagi, di masa zaman dahulu itu, penjara-penjara, lembaga pemasyarakatan itu sangat tidak manusiawi sekali. Tetapi melalui kekristenan, tempat-tempat yang paling gelap seperti itu, penjara-penjara pun diubahkan menjadi tempat yang manusiawi, bahkan berpengharapan. Ya, lalu permusuhan berabad-abad mengenai antar suku, antar golongan, ya, kelas sosial, semuanya itu dijembatani oleh kekristenan. Kita melihat bagaimana perdamaian antara kulit hitam, ya, di Amerika dan seterusnya. Dan semua ini ada perlindungan dan perlakuan yang lebih adil kepada orang asing, imigran, dan ini merupakan suatu usaha-usaha di dalam perbaikan bumi. Ibu sekalian, ini adalah ada yang mengatakan kekristenan itu memang radikal dan membumi. Kekristenan itu radikal dan membumi. Dan seseorang yang disentuh oleh Injil, oleh kebangkitan itu, boleh mengakar, ya dikatakan, dengan kata lain, apapun yang dicita-citakan, yang ditangisi, yang didoakan, dirayakan, dan terus-menerus diusahakan untuk terwujud oleh orang-orang Kristen, harus bersumber daripada kepercayaan yang teguh bahwa Tuhan telah memulai usaha restorasinya, yaitu pemulihan tadi, kedatangan Tuhan yang kedua, atas segenap ciptaan di dalam Yesus. Nah, Ibu sekalian, bagaimana kekristenan itu sangat berpengaruh. Di sini Pak Yadi, saya nggak bisa bacakan semua ya, tapi kira-kira dia menuliskan di dalam contoh-contoh konkret bagaimana kekristenan itu mempengaruhi cinta, seks dan pernikahan, pekerjaan dan dunia bisnis, pendidikan, sekolah dan universitas, mempengaruhi sains dan teknologi, bahkan waktu luang kita, bagaimana kita mencintai kesenian, bagaimana kita berolahraga, bagaimana kita bermain, ada permainan dan juga hiburan. Nah, Ibu sekalian kalau mau baca, silakan. Ini bagus banget, Ibu sekalian. Karena di dalam situ kita melihat bahwa hidup kita ini harusnya berdampak kepada rumah kita, kepada bumi kita. Kalau kita nggak bisa ngomongin bumi yang sampai ujung, kita mulai dari rumah kita dulu. Ibu, saya mau tanya hal sederhana ya, kenapa kita berolahraga? Pertanyaannya itu ya, kenapa kita berolahraga? Ada yang sehat ya, ada yang supaya tubuhnya ini, atau ya karena kebiasaan. Ibu sekalian, pada waktu kita mengolah tubuh kita, waktu kita berolahraga, itu juga bagian kita memperbaiki bumi ini, memperbaiki ke tubuh yang Tuhan berikan. Kita memberikan kesehatan bagi tubuh kita supaya apa? Kita boleh melayani Dia. Pada waktu-waktu luang kita, apa yang kita kerjakan? Bagaimana semua itu berkait di dalam pembangunan kerajaan Tuhan. Tadi juga di dalam doa syafaat kita ada satu pokok doa yang mengatakan kita ini orang-orang yang rapuh ya. Seringkali kita itu berdosa di hadapan Tuhan. Kita doakan supaya kita itu selalu melaksanakan kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan itu seperti apa sih? Dulu peran kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu ya, sebagai seorang majikan di rumah terhadap rumah tangga kita, orang-orang yang bekerja di hadapan kita. Bagaimana kita mengkaitkan semua itu di dalam pembangunan
tubuh Kristus yang menuju kepada keselamatan nanti. Waktu kita menata rumah tangga kita, bahkan waktu kita memasak, menyediakan perjamuan bagi anak-anak kita, itu kita bukan hanya memenuhi perut kita menjadi kenyang saja, tapi kita boleh menghadirkan perjamuan yang akan datang di meja makan kita. Satu taste, supaya kita mengajar mereka makan, bukan tanpa relasi, bukan dengan kerakusan, tapi kita boleh makan bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Bagaimana ketika kita di rumah, kita tidak membeda-bedakan orang-orang yang bekerja dengan kita, tapi kita boleh mengasihi, menjadi seorang yang memberikan kekristenan itu menjadi satu inspirasi hidup bagi mereka menjadi satu masyarakat yang lebih baik lagi. Bahkan kita boleh memberitakan Injil. Ibu sekalian, kekristenan adalah kepercayaan iman yang paling real, yang paling materialis, ya maksudnya berhubungan dengan dunia materi. Mujizat-mujizat Tuhan Yesus bukan melanggar tatanan ciptaan Allah, tapi dia sedang memulihkan. Seharusnya dunia yang benar itu seperti ini, tanpa penyakit, tanpa ketimpangan, tanpa dosa. Di rumah kita, harusnya kekristenan adalah rumah kita di mana kita boleh menghadirkan Kristus. Ibu sekalian, ini adalah satu hal di mana ketika kita ditebus, kita tidak diangkat langsung ke surga. Ketika kita ditebus, kita dikembalikan lagi ke dalam bumi ini untuk menghidupi lagi tahun-tahun, puluhan tahun kita di dalam rumah kita, di dalam bumi kita, di dalam gereja kita. Untuk apa? Untuk kita itu bersama-sama memperbaiki bumi ini sampai pada kesudahan bersama dengan Tuhan. Ini bagian daripada keselamatan kita menuju apa? Sukacita keselamatan di dalam perjamuan. Apa sih sebetulnya kita mau ngomong dari ini? Satu hal, karena kekristenan itu memberikan rasa. Kekristenan itu menjadi garam. Ibu-ibu sekalian, kita perlu memikirkan bagaimana Kristus itu dinyatakan dalam dunia jasmania ini melalui tangan saya, melalui badan saya, melalui cara saya berpakaian, melalui cara saya menikmati kehidupan ini, dalam waktu-waktu luang yang saya pilih, di dalam saya memotivasi anak-anak saya untuk bekerja, untuk memilih bidang pelajaran, untuk memilih masa depan. Untuk apa? Ibu sekalian, ini panggilan kita. Keselamatan kita bersifat materi di dalam dunia ini kita sekarang, sambil kita menantikan anak domba itu menjemput kita, sang mempelainya. Terus kalian, bila saat kita makan hari ini, saat kita memasak hari ini, dalam sesederhana itu ya, kita boleh menghadirkan perjamuan Tuhan itu di meja rumah kita. Dan setiap kali kita makan, waktu kita berdoa, kita mengucap syukur dan mengingat, Tuhan, kami menantikan Engkau datang kedua kalinya, untuk kami bersama-sama dengan orang-orang kudus, boleh menikmati. Dan hari ini di meja makan kami, atau di gereja saat kami melakukan perjamuan kudus. Inilah cicipannya. Ajar kami menikmati kehadiran Tuhan, menikmati anak kami, suami kami, saudara-saudara kami, hamba-hamba kami yang ada di rumah. Semuanya dalam satu perjamuan. PR kita banyak ya ibu-ibu sekalian. Tapi kekristenan seharusnya ketika mengubah hati kita dengan radikal, kita memiliki pandangan yang baru untuk menyediakan meja perjamuan ini, pintu keselamatan ini bagi semua bangsa. Maukah kita lebih memikirkan? Maukah kita lebih terlibat dalam dunia materi ini? Maukah kita lebih mengambil waktu untuk merenungkan apa aplikasinya dalam hidup kita sebagai seorang wanita? Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Firman Tuhan yang jarang kami pikirkan ini ternyata membukakan satu pemikiran yang dalam bagi kami. Bahwa meja Tuhan itu seharusnya menjadi undangan kenikmatan. Di mana kami boleh merasakan keselamatan, mengalami keselamatan. Yang menjadi pintu penginjilan yang terbuka bagi setiap orang. Banyak di antara kami yang belum mendengar Injil Tuhan. Tapi kami boleh memberikan pengaruh-pengaruh kami, bagaimana cara kami hidup. Sehingga kami boleh membuat masyarakat ini lebih baik lagi. Kami berdoa Tuhan di mana Tuhan menempatkan kami. Supaya kami senantiasa mengingat apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami kecap, apa yang kami cium. Kiranya semua indera kami, semua tubuh kami, boleh kami pikirkan, boleh kami pakai untuk kemuliaan Tuhan. Baik kami bangun, baik kami tidur, baik kami berolahraga,
baik kami menikmati waktu luang kami, baik kami membaca Alkitab, ataupun kami memasak. Segala sesuatu adalah karena kami boleh bersama-sama di dalam jerih payah kami. Dan kami tahu karena Engkau bangkit, seluruh jerih payah kami tidak sia-sia. Bila kami boleh menjadi pemberita-pemberita Injil yang boleh masuk ke dalam pelosok-pelosok masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari yang biasa-biasa saja, namun boleh memberikan dampak perubahan bagi seluruh masyarakat kami, kepada seluruh bumi ini. Biarlah ibu-ibu di tempat ini, sungguh-sungguh ya Tuhan, Kau boleh pakai dalam pertumbuhan iman menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.